Halo teman-teman, balik lagi. Kita udah implement networking, udah taruh di layer apa arsitektur juga ya. Nah ini terus kita juga udah coba. Nah terus kita butuh em, satu lagi di sini materi ya. Bukan satu lagi sih, ya masih banyak nanti. Tapi kita butuh materi yang namanya dependency management. Kita taruh di sini aja deh. Ya. Dependensi manajemen ya. Jadi apa itu dependensi manajemen ya? Kita harus tahu dulu apa itu dependensi ya. Dependensi sini ada dua variabel ya, berarti ada dependensi, kelihatan nggak? Kecilan ya. Ada manajemen. Ini nggak bisa di itu apa? Udah. Ada manajemen. Kalau manajemen gampang ya istilahnya, dia tuh cuma ngatur aja ya. Ngatur dependensi. Terus kalau dependensi itu apa? Dependensi itu adalah sebuah objek yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kelas, gitu ya. Terus kalau dependensi dia juga ada inner dependensi atau eksternal atau internal dependensi dan ada external dependency. Ya, jadi internal dependency dan external dependency itu apa itu berhubungan dengan cara diambil dependensinya itu, ya, atau cara dibuatnya sebuah dependensi, gitu, atau cara dibuatnya sebuah objek, gitu ya. Kalau internal dependency, ya, misalnya di sini ada internal, kalau internal itu dia dibangun atau objeknya disediakan dari dalam kelas tersebut. Gitu. Objeknya disediakan dari dalam kelas tersebut. Contohnya dalam si headline view model yang kita punya, dependensi apa yang internal? Yaitu dependensi ini query state flow. Si state flow ini kan objek ya, objek yang dia ini dibangun sendiri oleh si view modelnya, headline view modelnya gitu. Ada event, ada UI state dan lain-lain ya. Dia dibangunnya di mana? Dibangunnya dengan variabel, lalu value-nya diisi di function gitu. Kayak gitu. Nah, kalau ini value-nya dapat berubah. Value-nya bersifat mutable gitu. Value bersifat mutable dan dapat diakses oleh kelas tersebut gitu. Diakses dan diubah atau diubah ya gitu. Nah, ini sifatnya properti ya. Kalau dependensi itu berarti kan eh, kalau kita balik ke pengertian ya, dependensi itu objek yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kelas, berarti untuk membangun kelas headline view model, kita membutuhkan sebuah objek yaitu objek mutable state flow untuk stage query state flow, terus objeknya UI state, objeknya event, gitu-gitu ya. Dan itu udah otomatis kebangun gitu. Nah, beda sama yang eksternal. Eksternal. Nah, eksternal ini objek objek tersedia tersedia melalui konstruktor konstruktor gitu. Objek tersedia melalui konstruktor. Value-nya bersifat immutable, artinya tidak dapat diubah oleh kelas tersebut ya. Gitu. Karena dia sifatnya disediakan ya. Ini sifatnya apa ya? Sifatnya itu pokoknya sifatnya tuh disediakan gitu. Kalau yang ini kan sifatnya ya ya dia tuh apa ya? Kayak kalau yang internal itu kayak misalnya eh
Lu butuh sesuatu yang lu bikin sendiri gitu loh. Kalau yang eksternal, lu butuh sesuatu yang lu harus nyari. Objek-objek itu lu harus nyari di luar apa yang lu bisa buat kayak gitu. Nah, cara bikinnya sendiri, bukan cara bikin ya, cara manage-nya sendiri ya, kita masuk ke variable manajemen, cara ngaturnya sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama dengan dependency injection atau DI ya. Yang kedua ada namanya service locator atau SL, service locator. Bedanya apa? Bedanya kalau yang sekarang mana tadi? Nih, kalau yang sekarang ini ya si view model, misalnya headline view model, dia butuh get headline use case ya. Oh iya, si manajemennya ini, manajemen dependensi ini dia cuman digunakan oleh ini ya, oleh eksternal ya, oleh dependensi eksternal ya. Kalau yang internal dia nggak pakai manajemen lagi gitu. Nah, untuk yang eksternal berarti dia value-nya dibuat melalui konstruktor gitu. Nah, kalau yang sekarang ya yang ini nih, get headline use case cara manage-nya itu menggunakan service locator. Menggunakan ini service locator. Karena apa? Karena ya ini taruh di sini nih, ya. Ya, saya taruh di sini. Jadi ini pengertiannya dulu deh ya. Kalau service locator itu membuat membuat objek ya, membuat objek contohnya kayak misalnya view model ya, membuat objek yang memerlukan objek lain, memerlukan dependensi, membuat objek yang memerlukan dependensi eh, dengan mencari lokasi dari lokasi objek atau dependensi lain di memori gitu ya, membuat objek yang memerlukan dependensi ya, misalnya view model misalkan dengan mencari objek atau lokasi dependensi lain ya, misalnya use case ya, di memori ya. Artinya gini, ini kan kita cari reducer di mana? Di memori. Nah, kalau misal nggak ada ya, dia dibikin sini, dia bikin dulu ya. Kayak gini. Ini kan real case-nya begini. Di sini ada repository sama dengan network repository, news data source. Lalu di sini ada variabel reducer. Di sini bikin headline reducer. Lalu di sini kita taruh repositorinya, di sini kita taruh reducernya. Nah, konsep kayak gini, ini tuh kan konsep di mana kita cari sebuah dependensi. Ya, ini repositorinya mana? Oh, ini repositorinya gitu ya. Atau ini bisa langsung ditaruh di sini gitu. Itu nggak masalah gitu. Ini juga yang reducernya juga sama gitu. Nah, untuk yang factory juga sama dia. Di sini di headline view model factory, dia juga sebenarnya nyari nih si view model provider dia nyari factory-nya yang mana gitu ya. Factory-nya mana? Itu apa ya istilahnya ya? Jadi dia tuh nyari secara runtime ya. Artinya kodenya atau view modelnya itu dibuat dulu di memori ya. Dia dibuat dulu di memori, lalu kemudian saat pembuatan dia mencari dependensinya ya, mencari atau membuat dependensinya gitu ya. Jadi kalau di sini dia create dulu, creating dulu, baru finding ya, finding dependency gitu. Dia creating dulu baru finding dependency gitu. Maka di sini kalau kasus kayak gini, kasus service locator itu dia bisa aja terjadi error gitu. Terjadi error ketika aplikasinya di-run. Ketika aplikasinya di-run, kalau misalnya news network repository-nya ini eh
apa namanya, dia ini salah, salah ininya, salah salah tipe datanya, ya, atau dependensinya itu sebenarnya dia belum kebentuk, ya. Nah, dia dia bakalan bakalan, bakalan error, gitu, ya. Dan ini, dari segi runtime-nya juga lebih lama, gitu. Nah, lebih lama ketimbang apa? Lebih lama, ketimbang dependency injection. Kalau dependency injection, ini kita buat gini deh ya. Kalau dependency injection, dia ini eh, membuat objek yang memerlukan dependensi, dependensi dengan atau sekaligus sekaligus membuat eh, objek atau dependensinya yang diperlukan. Objek atau dependensi lain ya di memori. Ya. Jadi bayangkan kalau misal service locator ini, misalkan di memori ini kan memori misalnya ya. Terus kemudian di sini ada objek satu, lalu kemudian di sini ada objek 2, objek 3, objek 4 misalnya. Nah, si objek satu ini dia ngebutuhin objek 2 dan objek 3. Makanya posisinya ini berubah-ubah. Maka si objek satu ini harus eh mana nih? Dia harus mencari objek 2 gitu. Terus objek satu juga dia harus mencari objek yang lain misalkan yang dibutuhin. Dia harus cari di memori gitu. Ya, ini juga doi harus nyari juga misal ke sini. Nah, gitu ya. Kan ini kita tandain mana nih? Gini dah. Nah, gitu. Nah, beda kayak misal dependency injection. Kalau dependency injection di memori dia akan terlihat seperti ini. Wih, salah. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Misal ada satu objek yang ngebutuhin 3 dependensi lain, gitu. Maka dia akan ngebuat sebuah dependensi untuk kelas tersebut ya. Tapi di dalamnya ada ada objek mana nih nomor 4. Nah, di dalamnya ada objek. Nah, gini deh, ada objek ada 3 dependensi yang udah dibikin gitu. Jadi dia nggak akan nyari ke dependensi lain gitu. Nggak akan nyari di memori posisi dependensinya gitu ya. Ini nah gini. Dia nggak akan nyari ke tempat lain. Jadi tidak memerlukan proses runtime yang lebih lama gitu ya. Seperti itu. Berarti di sini posisinya dia creating creating dulu. Sorry, posisinya oh iya, creating dependensi baru dia creating object gitu. Kalau ini creating object dulu baru nyari dependensinya. Seperti itu ya. Nah, kedua tipe kedua tipe dependensi manajemen ini kedua tipe dependensi manajemen ini sebenarnya nggak ada yang lebih benar dan nggak ada yang lebih worth it ya. Dua-duanya ini bagus, tapi bedanya kalau di standar industri itu kebanyakan makainya yang ini, dependency injection. Kalau yang standar industri kebanyakan ya. Kalau misal kita pakai service locator itu juga nggak masalah gitu ya. Cuman kalau service locator ya ini eh service locator ini dia ini bisa dibuat secara manual. Terus kalau dia butuh framework ya, ada beberapa framework ya. Frameworknya apa aja kalau untuk ngebuat service locator? Ada yang pertama itu Coin ya. Yang kedua itu ada namanya kode in ya. Kode kode in apa ya, lupa. Kode in Kotlin. Nah, ini fairness Kotlin dependency injection ya. Soalnya dia bukan dependency injection, di service locator juga. Hmm, gitu. Nah, tapi yang sering dipakai itu yang koin ya. Kalau buat service locator ya, coba kita lihat koin.
kodenya Kotlin injection framework. Nah, dependensi injection framework. Nah, dia ngakunya sebagai dependensi injection sih, ya, brandingnya. Padahal sebenarnya di balik layar dia ini service locator. Mana sih dokumentasi Android? Nah, nah dia sini ada factory, ya, ada factory. Factory ini dia ngedefinisiin sebuah kelas, ngedefinisiin sebuah objek, terus objeknya ditaruh di memori. Misalnya di sini objek presenter, lalu kemudian ketika dia buat activity, nah activity tersebut mencari presenter yang sudah dibuat berdasarkan modul gitu ya. Nah, kalau misalnya dependency injection, dia ini nggak bisa dibuat secara manual. Tidak bisa dibuat secara manual. Ya. Dia harus pakai framework. Framework. Frameworknya apa? Frameworknya itu Hilt. Ya. Sejauh ini gue cuman tahu yang pure DI itu cuman Hilt doang. Hilt ini bagian dari Dagger ya. Dagger Hilt yang didevelop sama Google yang punya frameworknya Android gitu. Nah, kalau kita lihat Hilt di sini, Android Hilt. Nah, ini bahasa ini sih bahasa Indonesia. Apa dah? Ya. Hilt adalah library injeksi dependensi untuk Android yang mengurangi boilerplate ketika melakukan injeksi dependensi manual gitu. Standar untuk mengendai dengan menyediakan kontainer untuk setiap kelas Android dan project yang mengelola siklus prosesnya secara otomatis. Ya, jadi secara otomatis itu dikelola proses creating ininya, proses creating objeknya gitu ya. Nih, nah kalau si Kotlin si DI ini dia ngebutuhin compiler ini pakai KSP ya. Karena ketika proses build ya sebelum runtime objek kelasnya itu dibikin dulu gitu ya. Ini pakai head Android terus cara makainya itu mana ya? Cara pakai ini Android Android entry point ya. Android entry point ini dia kelas yang bakal dibangun oleh Hilt, dibangun ulang oleh Hilt berdasarkan dependensi yang diperlukan gitu. Maka tidak semua kelas itu bisa ada entry point-nya. Nih, entry point-nya itu cuman cuman ada di application, view model, activity, fragment, view, service, sama broadcast receiver. Ya, jadi terbatas. Tidak semua kelas itu punya punya entry point. Ya. Nah, untuk nginjeknya sendiri atau make dependensinya itu sendiri, itu pakai let init inject let init dan itu harus public karena di belakang layar si Hilt ini dia bakal ngasih nilai ke kelas ya yang akan menjadi objek ya ke kelas yang akan menjadi objek itu ngasih nilai dependensinya ya makanya dia harus public nggak bisa private gitu ya ini merupakan salah satu bukti bahwa si Hilt ini merupakan pure DI gitu bukan cuman sekedar service locator. Nah ini pakai konstruktor di modul Hilt pokoknya gitulah ya banyak ininya. Nah di Hilt juga itu ada istilah modul sama ada istilah binds ya nanti kita pelajari ya. Sekarang karena kita masih bicara konsep mana nih. Nah, karena kita masih bicara konsep, next video kita bakal coba bikin manual dulu ya. Bikin manual dulu untuk dependency manajemennya, berarti menggunakan service locator. Habis itu baru kita move ke yang menggunakan framework ya, yaitu di DI, dependency injection. Oke, sampai sini dulu teman-teman.